Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Yaya di sini. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara setting opsi pengembang untuk game HP Vivo. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi mengenai konten menarik lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja ya kita praktekkan untuk melakukan beberapa pengaturan di bagian opsi pengembang agar kinerja HP Vivo bisa lebih baik saat digunakan untuk bermain game. Nah, di sini kita harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu. Caranya teman-teman silakan buka pengaturan. Kemudian silakan scroll. Selanjutnya pilih pengelolaan sistem. Kemudian pilih tentang telepon. Nah, di sini teman-teman bisa ketuk sebanyak 5-7 kali pada bagian versi perangkat lunak. Kita ketuk sebanyak 7 kali, nanti ada tulisan sekarang Anda seorang developer. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada tulisan sekarang Anda adalah seorang developer. Sampai di sini kita sudah berhasil mengaktifkan opsi pengembang di HP Vivo kita. Kemudian silakan tekan kembali. Lalu tekan kembali lagi. Nah, masih di pengaturan yang sama, teman-teman silakan pilih pengelolaan sistem, kemudian scroll. Nah, sekarang sudah ada opsi pengembang atau mode developer. Nah, disinilah kita bisa melakukan beberapa pengaturan untuk meningkatkan performa HP Vivo saat digunakan untuk bermain game. Oke, silakan klik opsi pengembang. Kemudian silakan aktifkan di bagian opsi pengembang. Selanjutnya silakan scroll, lalu teman-teman silakan ubah beberapa pengaturan seperti skala animasi, di mana nilai skala animasi kita kurangi atau bisa teman-teman matikan. Dan saya lebih merekomendasikan untuk mematikan skala animasi. Secara default untuk skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala durasi animator nilainya 1 kali ya, atau 1x. Nah, teman-teman silahkan klik skala animasi jendela. Lalu pilih skala animasi 0,5x atau bisa kita matikan skala animasinya. Pilih animasi mati, dan biasanya saya menggunakan animasi mati karena ini adalah performa terbaik saat digunakan untuk bermain game. Jadi pas waktu main game nanti teman-teman bisa rasakan sendiri perbedaan di HP Vivo-nya. Kemudian setelah mematikan skala animasi jendela, transisi, dan skala durasi animator, kita aktifkan pada bagian 4 kali MSAA. Teman-teman silakan cari 4 kali MSAA. Nah, yang ini teman-teman silakan aktifkan, paksa 4 kali MSAA. Oke, sebelum kita aktifkan di bagian 4 kali MSAA, mungkin sebaiknya saya jelaskan sedikit tentang apa itu MSAA. Nah, MSAA ini merupakan singkatan dari multi sampling anti-aliasing teman-teman, yang fungsinya untuk memaksa performa HP kita ke level yang lebih tinggi sehingga game yang kita mainkan nantinya dia bisa berjalan dengan halus dan bisa lebih lancar. Nah, kalau kita mengaktifkan paksa 4 kali MSAA, kelemahannya adalah baterai di HP Vivo kita akan menjadi lebih boros. Karena dengan mengaktifkan 4 kali MSAA ini, maka HP kita dia akan dipaksa untuk meningkatkan performanya yang lebih bagus, sehingga akan menghabiskan baterai yang lebih cepat dari biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bermain game, saya sarankan sebaiknya matikan saja ya 4 kali MSAA nya ini. Tapi kalau digunakan untuk bermain game, kita aktifkan kayak gini nggak masalah, atau kita pilih matikan juga nggak masalah. Jadi ini opsional saja teman-teman. Kalau saya biasanya saya aktifkan. Dan yang penting adalah skala animasi jendela. Sebenarnya dengan hanya mematikan skala animasi ini, performa HP Vivo dia akan lebih baik pada saat digunakan untuk bermain game daripada sebelumnya. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa melakukan beberapa pengaturan yang lainnya, misalnya seperti pada bagian sertifikat layar nirkabel. Kemudian di bagian kuota selalu aktif. Nah, ini kita paksa agar kuota atau data di HP Vivo kita dia selalu aktif pada saat digunakan untuk bermain game ataupun tidak. Nah, mungkin cukup itu saja beberapa pengaturan yang
perlu kita ubah di bagian opsi pengembang. Saya kira cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.